Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa belajar kembali pada pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, muatan PPKN. Anak-anak, sebelum kita belajar, mudah-mudahan kalian sudah siap dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dipersiapkan untuk kelengkapan dalam belajar hari ini. Ada modul, kemudian kalian dalam keadaan sudah mandi ya dan dalam keadaan bersih. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN, kerjasama dalam keberagaman. Pada waktu kita Zoom meeting bersama, kita sudah mempelajari ya, tema 1 muatan PPKN, pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini dia akan mengulanginya kembali di modul kalian di halaman 22 sampai dengan nanti pembelajaran 2 di halaman 27. Ya, sekarang kita perhatikan dulu ke layar. Kita akan mulai belajar tentang tema 1 muatan PPKN, kerjasama dalam keberagaman. Next, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana kekayaan alam dan keberagaman budaya, suku bangsa, adat istiadat, kebiasaan, dan semuanya ini sangat berbeda. Ya, walaupun berbeda, kita memiliki satu semboyan. Semboyan adalah ya perekat dari rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya. Ya, kita pun dalam keadaan berbeda. Dalam satu rumah, ayah, ibu berbeda jenis kelamin. Adik, kakak, kemudian kalian, mungkin ada yang berbeda. Ada yang hobinya berbeda dalam hobi, ada yang dalam perbedaan dalam kegiatan belajarnya bagaimana, dan seterusnya. Ya, pasti ada perbedaan. Nah, bagaimanakah kita menyikapi perbedaan itu? Pahami tentang perbedaan di negara kita atau sebagai warga negara Indonesia. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus dapat dimanfaatkan. Ya, kita memanfaatkannya untuk satu, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Ya, kita akan dikenal oleh negara luar negeri, itu negara yang seperti apa? Negara yang tanahnya subur, yang ramah, ya, penduduknya ramah, kemudian memiliki luas wilayah yang sangat luas, kekayaan alamnya belum kekayaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ini sebagai identitas kita, ya. Kalau kalian bepergian ke luar negeri, nanti ditanya Indonesia itu seperti apa? Kalian harus bisa menjawab. Karena apa? Itulah identitas kita, ya. Kemudian sarana untuk memupuk sikap toleransi. Walaupun kita berbeda-beda, ini bukan berarti penghalang untuk kita bekerja sama, untuk toleransi. Ya, membiarkan sikap kita atau menerima perbedaan yang ada. Kemudian mengembangkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air dan sebagai alat pemersatu bangsa. Lanjut, toleransi itu apa? Kalian sudah mempelajari kemarin, toleransi adalah suatu sikap saling menghormati,
menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Antar kelompok, kelompok satu dengan kelompok yang lain, harus saling menghormati. Antar individu, antara kalian dengan adik kalian, antara kalian dengan teman kalian, antara kalian dengan orang tua, dan sebagainya. Itu adalah antar individu, antar pribadi. Ya. Kemudian rasa nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah suatu sikap politik masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Maka dengan demikian, masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan, adanya satu rasa, satu tujuan, satu cita-cita, ya, terhadap bangsa itu sendiri. Nah, ini biasanya nasionalisme kita kenal dengan rasa cinta tanah air. Apakah kalian cinta kepada tanah air kalian? Ya. Lanjut. Sebagai generasi penerus, kita ini generasi penerus. Kalian generasi penerus. Kelak, suatu saat yang meneruskan perjuangan, yang meneruskan pembangunan Indonesia adalah kalian. Makanya kalian supaya apa? Supaya belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya kalian itu tambah pengetahuan, tambah kuat kepribadiannya. Nah, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan cara menanamkan rasa kecintaan dan kesadaran untuk selalu menjaga negara ini. Contohnya menanamkan rasa kecintaan, kalian harus rasa cinta kepada tanah air kalian sendiri. Kalau bukan aku yang menjaga, siapa lagi? Ya, kalau bukan kalian yang membangun negara ini, siapa lagi? Di pundak kalianlah kelak Indonesia ini akan maju bersama kalian. Kemudian kesadaran untuk selalu menjaga negara ini. Kita sadar bahwa di masa pandemi ini bukan berarti kita belajar malas-malasan. Tidak boleh keluar rumah, sudah di rumah saja bermain sepuaskan. Tidak. Justru inilah kesempatan untuk kita dekat dengan keluarga. Untuk kita sadar bahwa kita ini memiliki perbedaan yang harus merasakan dan harus ada rasa toleransi. Tidak boleh sama adik kalian, kemudian kalian tidak menanamkan rasa toleransi kepada adik kalian. Ini punya mainanku, adikku nggak boleh pinjam. Nah ini kita harus bersama-sama, ya. Lanjut. Indonesia adalah milikku. Ini rasa cinta kita kepada Indonesia. Tanamkan kepada kalian, Indonesia itu milikku. Purwokerto itu kotaku, ya. Kemudian kemerdekaan adalah hakku. Maka kalau kita dijajah lagi, mau apa tidak? Kita tidak ingin dijajah oleh penjajah. Kita ini sedang dijajah oleh apa? Rasa kemalasan. Nah, ini musuh yang tidak bisa kita lihat, tapi ternyata sangat membahayakan. Maka rasa malas itu harus kita usir. Harus kita usir, harus kita supaya kita tidak terbuai oleh kemalasan itu sendiri. Harus bangkit, harus belajar. Ini masanya belajar, maka kita harus belajar. Bangsa Indonesia adalah keluarga besarku. Kalau keluarga berarti memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi, kemudian rasa semuanya ini dalam keadaan baik-baik saja. Kalau tidak, maka kita yang harus berjuang. Merasa bangsa akan suku bangsa sendiri dan tidak boleh merendahkan suku bangsa lain. Tidak boleh merendahkan suku bangsa yang lain. Ini loh, suku bangsa aku sendiri yang paling bagus. Itu tidak boleh. Maka kita tidak boleh juga merendahkan suku bangsa lain karena mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita juga sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Wajib menjunjung tinggi adat istiadat sendiri dan tidak boleh merendahkan adat istiadat lain. Bersikap saling hormat menghormati, menghargai antar umat beragama. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi. Dan mencintai produk dalam negeri. Kita cinta terhadap apa yang dibuat oleh orang Indonesia. Next.
Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan suatu kerjasama. Ya, ini perbedaan ada sukunya, adat istiadatnya, kemudian bahasanya, ya. Kita memiliki perbedaan yang sangat banyak. Tapi inilah kekayaan kita, bahwa kita berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Lanjut, kerjasama sekarang. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang Budia tanya, apa itu kerjasama? Iya, kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Atau kelompok, RT1, RT2, itu kan berkelompok ya, untuk mencapai tujuan bersama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Ini contoh kerjasama di sekolah, ya. Kerjasama piket bersama. Jadi kalau temannya sedang piket, yang lain tidak boleh hanya melihat saja, tapi melakukan bersama-sama. Ada yang membersihkan kaca, ada yang nyapu, ada yang merapikan tempat duduk, ya. Ya, ada yang menyusun bunga dan seterusnya. Kalau di masyarakat kita sering melihat, mungkin kalian juga bisa membantu, ya. Ini ada bapak-bapak yang sedang membersihkan sungai karena sungainya kotor oleh sampah yang menumpuk. Nah, kita sebagai anak bagaimana? Apakah kita bisa membantu? Bisa. Kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contohnya apa? Contohnya membawakan misalnya tempat sampah, atau menyediakan minuman, menyediakan makanan kecil, ya, untuk mereka yang sedang kerja bakti. Kemudian kerjasama di rumah. Nah, ini yang sering kalian lakukan di rumah bersama ibu, masak bareng. Anak laki-laki, perempuan juga masak bareng, ya. Karena pekerjaan ibu ini ya banyak, maka kalian harus membantu. Tidak boleh ibu sedang sibuk, kemudian ibu sedang repot, kalian malah justru duduk termenung, HP, pegang HP terus. Nah ini, maka kalau misalnya ibu sedang sibuk, kalian lihat ibu lagi repot, maka kalian tawarkan, ibu, bunda, adakah yang bisa aku bantu? Kamu bisa membantu meracik sayuran atau sedang memotong jis atau sayuran yang lain, ya. Nah itu laki-laki juga harus membantu membersihkan piring, ya, mencuci piring dan seterusnya. Ini kerjasama yang kalian pelajari juga di pertemuan 2, ya. Kalian bisa membacanya kembali. Dan di pertemuan 2 itu juga kerjasama ada di lingkungan masing-masing. Ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah, ada di lingkungan kelas, ya, di masyarakat. Gitu. Kita harus membudayakan kerjasama. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Pasti kita membutuhkan pertolongan orang lain. Sekarang, kerjasama itu sesuai tidak dengan sila Pancasila? Nah, kerjasama ini merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Karena pada hakikatnya, wujud nyata dari adanya persatuan dan kesatuan. Maka kerjasamalah yang baik. Manfaatnya apa? Ini ada tujuan dan manfaat kerjasama. Kalian bisa memilah mana yang tujuan, mana yang manfaat. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Tujuan apa manfaat? Nah, tujuan. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Menambah pengetahuan. Manfaat lagi. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. Tujuan. Ya. Jadi kalau kerjasama itu, permasalahan itu bisa diselesaikan dengan mudah. Menghasilkan kesimpulan yang adil, tujuan lagi. Meringankan pekerjaan yang berat, ya, pekerjaan yang tadinya berat menjadi lebih ringan. Kemudian memupuk rasa tolong-menolong. Kita terbiasa untuk tolong-menolong. Kalau kita tidak terbiasa tolong-menolong,
itu rasa empati kita, rasa ingin menolong atau merasakan itu agak sulit. Karena apa? Karena tidak terlatih. Ya, berlatihlah kalian setiap hari. Kalau ada orang yang perlu ditolong, tolonglah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Itu. Kalau misalnya kita bekerjasama kan cepat selesai ya pekerjaannya. Kemudian meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Itulah tujuan dan manfaat kerjasama yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan perhatikan pada modul tema 1 muatan PPKN halaman 27. Ya, untuk kegiatan 1 kalian bisa melihat ada bacaan tong sampah gotong royong. Nah, di situ ada tabel supaya diisi. Contoh keberagaman agama. Contoh keberagaman agama. Contohnya apa? Di situ A, B, C. Kalian tulis. Contohnya keberagaman agama apa? Iya, memperingati hari besar agama, sebagainya ya. Kerjasama, contoh gotong royong membuat tong sampah. Kerjasama, contoh membersihkan ruang kelas bersama. Manfaat kerjasama, ini ada ya. Kemudian halaman 29, kegiatan 2, mozaik kreasi bersama. Ini ada bacaan, kemudian kalian jawab di buku modul kalian untuk berlatih. Tidak usah dikirimkan kepada wali kelas kalian atau kepada Bapak dan Ibu guru. Kalian supaya berlatih dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian harian. Ya, kalian sudah mempelajari tentang kerjasama pada saat Zoom meeting dan hari ini kita sudah mengulanginya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dan dipahami oleh kalian semuanya. Terutama, ya bisa melaksanakan kerjasama dalam keberagaman. Oke anak-anak, hari ini kita selesai pembelajaran. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus min satu.